My hobby is priceless. Yes, I'm talking about me. Hobiku bukan hobi orang lain, apalagi ngurusin orang lain, apalagi ngomongin orang lain. Selamat datang di ruang mainan Mas Mundu. Wow, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Hihi. Wow, thank you loh udah pada join lagi di ruang mainan Mas Mundu. Sekarang udah episode 7. Yes, 3 episode lagi kelar season 1. Asik. Thank you. Kamsya, terima kasih. Matur nuwun udah pada join, udah pada support dari episode 1 sampai sekarang episode ke-7. Terima kasih buat subscription-nya, terima kasih buat like, terima kasih buat komen, terima kasih buat share, dan terima kasih buat para viewers baru yang akan berdatangan. Asik. Well, hari ini cut langsung tanpa introduction karena udah pada jelas gue dari awal, gue langsung panjang di depan. Yes, hari ini kita bakal ngomongin Gundam, whatever, terserah kalian mau bilang apa, Gundam atau Gundam ini. Well, mainan ini itu salah satu mainan yang amat sangat mewakili brand. Karena bisa begini, karena menurut dari apa yang gue alamin di orang-orang sekitaran gue, orang tua atau di sekitaran orang teman, atau teman kan bisa beda range umur dari yang muda sampai yang lumayan gitu kan. Semua taunya robot-robotan yang gue review selama itu jenisnya sama, Gundam. Gundam gitu, kalau dia ada review gitu ya, dia ada komen gitu di WA, kirim bro, Gundamnya kakinya nggak kelihatan, padahal jelas-jelas itu kalau kita tahu itu Google 5 atau Gaban apa, dia selalu bilang Gundam. Ini seperti kayak lu kayak ke warung gitu ya, beli mie instan, lu bilangnya beli Indomie, padahal lu beli mungkin mie sedap atau super mie atau Sakura atau apa mie ya. Atau kalau pompa listrik ya pompa air listrik Sanyo gitu, walaupun mereknya yang lain gitu. Atau kalau mau minum Aqua atau ya gak sih? Kok kayak gitu, brand ini tuh bener-bener melekat gitu, melekat amat sangat kuat bahwa semua robot-robotan selama ini beredar, selama yang mereka kenal itu adalah sebutannya adalah Gundam rata, padahal Gundam itu banyak jenisnya. Well, ngomong-ngomong banyak jenis Gundam, waktu gue kecil yang gue ngalamin adalah gue ngalamin Gundam yang tipe ini. Gue juga waktu itu berpikiran sama, udik banget nih, gue bilang Gundam tuh sama semua, karena model mukanya kan sama kan, kecuali beda body, katanya mukanya ada finnya, ada tanduknya seperti ini. Zaman gue kecil, gue dulu taunya ini, dan gue kesini gue tahu ini adalah jenisnya RX-78. Dan selain RX-78 yang klasik, yang kalau lu sempat ke Jepang, ke Odaiba ya kalau nggak salah, itu ada ukuran sekarang lagi dibangun 1:1-nya. Dulu pas gue kesana, gue ngalamin nontonin yang Gundamnya Unicorn. Sekarang RX-78, mbahnya Gundam, the classic one. Ya ini, RX-78 gitu kan. Cuman, dalam perkembangannya, semakin gue kesini gitu kan ya, pada dulu zaman kecil dulu, gue kurang suka gitu Gundam. Karena menurut gue ribet mainnya, mau mainin aja ribet. Kenapa ribet? Ya lu harus susun men. Dulu kan kalau lu beli dari Gundam baru, kalau lu tahu gitu ya, lu beli tes, lu buka, lu kan tersedia di beberapa runners atau beberapa parts gitu ya, yang harus lu potong-potong, lu harus liatin manual, lu potong, lu klip, lu kasih stiker atau apa. Itu menurut gue itu ribet banget. Mau main aja kalau susah gitu kan. Sampai aduh, dan waktu itu gue nggak pernah punya, kecuali gue dulu punya pensil yang cetek-cetek warna emas Gundam RX-78, kepalanya warna emas. Dulu tuh gue udah itu doang yang dulu gue punya barang Gundam gitu. Sampai tahun berapa ya? Sampai ya gue tahu Gundam gitu kan. Tapi gue juga nggak pernah nonton filmnya. Beneran nggak pernah nonton film. Serialnya tuh nggak pernah nonton sampai ketika waktu itu tahun 2004 atau 2005. Zaman-zaman gue kuliah, gue sering ngabur kan. Gue kuliah di Jogja. Gue sering ngabur tuh ke Surabaya dengan berbagai macam alasan ke Surabaya, karena teman-teman gue banyak di sana di Surabaya itu. Walaupun alasan gue ngerjain skripsi lah, karena memang ya bahan gue dulu banyak di Universitas Petra, di kampus gue dulu nggak banyak bahan yang mereka punya gitu. Gue harus lari ke Petra
Dan gue harus nginep ke Surabaya ini, gue harus lari dari teman gue dulu Surabaya, ada yang namanya Dadang sekarang masih beli Mas Dadang ini masih bikin desain interior, karena memang dari dulu kuliahnya itu di Petra. Cuman selain Dadang, teman gue ini, gue ada salah satu teman gue SD yang deket banget dari zaman gue SD sampai sekarang. Namanya, ya pasti dia nonton juga. Ini ntar gue tag-nya dulu. Stefanus Gustam Gunadi Brata, asik. Atau namanya Gustam. Waktu itu gue nginep di tempat dia, di kosan dia. Gue nginep di kosan dia beberapa hari lama. Wow. Ya waktu itu jalan-jalan lah, nonton Batman 1, ke Petra, main biliar atau apa, ke Petra, urusan skripsi itu paling belakangan. Cuma gue sering banget nginep di tempat dia beberapa kali, bahkan sama temen gue yang namanya John. Gue nginep di tempat dia, dan waktu itu pas gue nginep di tempat dia, gue nggak sengaja ngeliat. Ini awal pertama kali gue tahu dan kenal gitu kan. Dia tuh punya kayak meja laptop, antara meja laptop atau puzzle, itu gambarnya Gundam yang bersayap. Gak tahu apa ya, kayak bersayap gitu kan. Selain pembalut ada juga Gundam yang bersayap gitu kan. Gue lihat ini Gundam apa, terus tulisannya kan nih Gundam Zero Custom Wings, Gundam Wings gitu kan. Gundam Wings Zero Custom. Gue lihat ini jenis Gundam apa gitu kan. Tapi pengalaman itu amazed gitu. Gue lihat anjir bagus banget, karena gitu tadi sayapnya dia bikin dia agung gitu loh sebagai kan. Terus gue tanya sama dia, ini anime atau apa? Ya anime, dia bilang Gundam yang anime versi terbaru kalau nggak salah 2004 atau 2005 atau mungkin ya sebelum tahun itu, sesudah atau sebelum Gundam Seed Destiny yang gue tonton, satu-satunya serial Gundam yang gue tonton sampai kelar itu Seed Destiny. Nah pas gue ngeliat ini, gue liat anjir bagus banget. Terus gak lama gue juga ngeliat di Kid Station waktu itu, harganya 4 jutaan. Yang ini yang paling gede, perfect grade. Karena kalau ngomong soal Gundam atau ngerakit Gundam itu ada beberapa kelas nih di sini. Ada yang pertama yang buat lu belajar, gue dulu belajar itu HG, alias singkatan dari high grade. Habis itu lu ada MG atau master grade. Master grade itu ukurannya segini nih. Ini master grade. Di atas master grade itu ada perfect grade yang hampir berapa puluh senti ini gitu, perfect grade paling gede gitu kan. Cuman semakin kesini ada real grade yang ukurannya kurang lebih segini tapi lebih detail. Ada apa ya, fixed configuration atau metal build. Jadi bahannya dari udah full die cast gitu. Kalau ini kan cuma beberapa join-joinnya yang die cast gitu kan. Well, gila men, pas pertama gue ngeliat ini itu kok gila 4 juta, gak bakal gue beli waktu itu 2005 karena ya duit gede gitu kan. Segitu tuh sampai berapa tahun yang lalu gitu kan, gue selalu memendam keinginan tuh, gue pengen punya beli adalah perfect grade-nya atau serial atau master grade gitu kan. Gundam yang tipe ini saja, RX-78 atau Gundam yang lain sih gue nggak begitu tertarik, tapi kalau dapat, well why not, ya gue raket juga. Karena menurut gue momen menyenangkan mainan Gundam itu ternyata dari yang gue dulu zaman gue pikir ngerepotin, itu nggak nyenengin. Karena begini, karena banyak yang gue ditawarin gitu ya, sekarang gitu ya ditawarin Gundam tapi udah jadi, udah malas belinya. Walaupun ya kadang gue beli dengan harga yang lumayan murah gitu kan. Karena momen funnya tuh hilang. Gue suka itu ngerakit, bener-bener ngerakit dari awal gitu kan. Sampai butuh yang, gue cerita ini. Gue dulu pas pertama kali ngerakit tuh adalah ngerakit HG Gundam Wing yang Zero, yang sayapnya mekanik, HG, kecil. Gue butuh 6 jam buat ngerakit. Karena sebelumnya nggak pernah. Karena lu harus nyocokin, harus ke manual, lu harus pegang, harus potong, lu harus amplas atau apa supaya nggak ada tonjolan-tonjolan gitu, supaya bisa snap fit di kalau lu mainin dan diatur enak gitu. Gue butuh 6 jam buat ngerakit itu. Itu Gundam gue pertama. Kemudian gue dapat ini di Loakan. Waktu itu di Loakan gue dapat, untungnya masih lengkap, dan gue butuh untuk ngerakit ini aja 18 jam efektif. Ini tetap masih belum. Ada orang yang jauh lebih cepat gitu kan ngerakit. Gue ngerakit sedemikian rupa tuh ini tuh 18 jam. Dan puncaknya adalah ngerakit ini. Well, Gundam Perfect Grade ini gue dapat hadiah ulang tahun gue. Gue dibeliin istri gue berapa tahun yang lalu. Well, dia tahu lah, gue selalu cerita Gundam pengen Gundam sampai akhirnya dia ya udah. Untuk waktu itu tiba-tiba dibeliin aja. Dibeliin dari Bandung,
Harganya sih udah tahun-tahun itu udah nggak 4 jutaan, udah agak sedikit murah. Tapi tetap aja men, dibeli ini kado dari istri gue tercinta. Sedap. Jadi gue dibeli ini nih, gue ngerakit ini itu gue butuh 4 hari. Efektif tiap malam 6 jam, berarti mungkin sekitar 24 jam. Kalau tidur gitu kan, 6 jam, 24 jam gue ngerakit dan gue masih gagal. Gagalnya kenapa? Karena di dalam Gundam ini harusnya matanya bisa nyala, sama dada bisa nyala, tapi gue tuh bego kalau soal elektronik tuh. Di sini tuh ada harus ngerakit elektroniknya dan gue fail, gue gagal, gue salah potong atau gimana dan akhirnya matanya nggak nyala. Ya, oncom. Ya udahlah, mau digimanain lagi. Well, tapi inilah sekelumit cerita gue dulu gimana kenangan gue ngumpulin Gundam ini, bukan ngumpulin ya. Zaman kecil dulu nggak punya kenangan sama sekali, pas gede ini tapi tertarik untuk ngerakit Gundam. Well, kalau lu ke pameran mainan itu ada komunitas Gundam juga, yang di sana mereka bisa apapun, mereka bisa sediain jasa untuk chat. Well, ini Gundam ini dibalik keribetan dan kesenangannya untuk ngerakit, itu mereka menyimpan banyak potensi untuk dijadiin lebih dan lebih lagi. Kenapa? Lu bisa chat, lu bisa custom, lu bisa desain chat sesuai keinginan lu bisa model lainnya sesuai keinginan lu. Well, kalau gue sih gue angkat tangan, gue jelas-jelas gak punya kapasitas untuk ke situ selain cuman beli doang. Jadi gue pasti nanti kalau gue ada berkat, gue mau coba untuk custom ini lebih bagus lagi. Kemarin tanya-tanya sekitar biayanya 2 juta. Aduh, pusing. Bukan cuman custom ya, itu skill lagi. Dan skill itu butuh latihan dan butuh praktis gitu kan. Butuh latihan apaan sih bedanya? Jadi ini akan di custom ulang. Nanti ini ceritanya, belum sekarang sih belum. Di custom ulang untuk jadiin warnanya lebih bagus, gak kayak warna ini warna standarnya, warna basicnya, tapi mungkin lebih ya sesuai keinginan kalian. What do you want? Lu bisa custom sesuai dana yang lu mau dan lu akan dapat apa yang lu mau, dan itu really worth the money. Udah gitu doang, udah hampir maghrib nih, udah kesorean hari ini. Tadi sebetulnya mau nge-review, mau cerita, tapi well, stay sehat, tetap bahagia dengan apapun yang kalian lakukan dan kerjakan. Well, Ruang Mainan Mas Mundu episode 7 pamit, see you.